sangat mudah, itu dapat dipastikan ya, dia akan OTW sudah ke Indonesia. Timnas Indonesia dapat kabar baik jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2025 mendatang. Pemain keturunan, Jairo Riedewald dikabarkan siap dimainkan untuk 2 laga tersebut. Pasalnya, saat ini, dokumen mantan pemain Crystal Palace itu sudah lengkap dan proses naturalisasi sudah bisa dilakukan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Yusa Nugraha, mantan pesepak bola yang kini fokus sebagai YouTuber dan fokus membahas pemain-pemain diaspora. Jairo Riedewald ini akan segera gabung bersama Timnas Indonesia. Proses naturalisasinya sedang diproses. Dokumennya saat ini sudah dikumpulkan secara lengkap, kata Yusa Nugraha. Sebelumnya, ia diundang sebagai bintang tamu dalam podcast bersama anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Kata Pak Arya Sinulinga, Jairo Riedewald ini akan segera gabung bersama Timnas Indonesia. Dokumennya saat ini sudah dikumpulkan secara lengkap, kata Yusa Nugraha. Baca juga, Paul Munster janji bahwa Persebaya bangkit usai kalah 4 kali beruntun. Yusa Nugraha yakin proses naturalisasi Jairo Riedewald bisa cepat. Ini bisa seperti saat Maes Hilgers, Kevin Dix, dan Eliano Reijnders datang ke Indonesia. Proses naturalisasinya bisa cepat seperti Maes Hilgers, Kelvin Verdong, dan Kevin Dix. Saya yakin bisa cepat kok dan diusahakan dapat bermain di Maret 2025, kata Yusa Nugraha. Kedatangannya sesuai dengan apa yang Timnas Indonesia butuhkan di lini tengah. Dia bermain sebagai gelandang bertahan dan saya yakin PSSI akan melakukan yang terbaik agar bisa bermain di Maret nanti, ucap Yusa Nugraha. Dimanapun Timnas Indonesia tampil, skuad Garuda tidak pernah kering dukungan fans yang hadir langsung ke stadion. Termasuk saat Timnas Indonesia menjalani laga away kontra Australia di Sydney Football Stadium, Moore Park, NSW, 20 Maret 2025 nanti. Ketua Garuda Australia Osvaldo Giovanni memprediksi sekitar 4.000-an WNI di Australia akan hadir ke Sydney untuk memberikan dukungan. Giovanni turut membeberkan pihaknya sudah melakukan persiapan menuju pertandingan Australia versus Timnas Indonesia. Persiapan pertama, sudah ada grup W yang khusus sharing informasi seputar tiket, visa, akomodasi, dan berbagai persiapan dengan supporter Indonesia yang akan hadir, kata Giovanni yang tinggal di Perth selama 7 tahun. Lebih lanjut Giovanni menyebut Garuda Australia turut melakukan persiapan berbagai dukungan saat Timnas Indonesia mentas di Sydney Football Stadium yang juga dikenal Allianz Stadium. Lalu, kami sudah siapkan berbagai yel-yel yang bisa dilihat di Instagram kami Garuda Australia. Yel-yel seperti, kami datang lagi, Timnas Indonesia. Sekarang di Sydney, merahkan Australia lalu soceros ketar-ketir, kata Giovanni. Masih ada banyak yel-yel dan chant yang akan kami umumkan mendekati hari H. Kami juga sedang mendesain koreo di stadion yang akan diumumkan nanti detailnya. Ditambahnya, menurut Giovanni, jumlah WNI di Australia di atas 130.000 orang dan Sydney merupakan kota dengan jumlah WNI terbesar. Sydney merupakan kota dengan paling banyak WNI dan dipastikan ribuan supporter Indonesia yang base di Sydney akan datang mendukung. Namun, ratusan WNI dari kota lainnya seperti Melbourne, Brisbane, Gold Coast, Adelaide, Perth, Hobart dan Darwin juga akan berangkat menuju Sydney untuk mendukung Timnas. Berdasarkan laporan terakhir kami di bulan Desember, ada 3.250 supporter Indonesia yang sudah terkonfirmasi memiliki tiket. Namun angka tersebut hanya mereka yang mendata tiketnya kepada kami. Pada kenyataannya, angka tersebut kami prediksi di angka 3.500 hingga 4.000 supporter Indonesia. Ditambah pria yang sudah 7 tahun tinggal di Perth. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu pemain Timnas Indonesia yang berkarir di Eropa. Erick mengungkapkan, pertemuan tersebut untuk berdiskusi terkait persiapan jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah sebelumnya bertemu dengan Patrick Kluivert dan tim pelatih Timnas Indonesia, Erick Thohir melanjutkan agendanya di Eropa dengan bertemu sejumlah punggawa skuad Garuda. Di media sosial pribadinya, Erick terlihat bertemu dengan Maes Hilgers, Hom Haye, Kelvin Verdong, Ragnar Oratmangoen, Eliano Reijnders, dan Sandy Walsh. Erick mengatakan, pertemuannya itu untuk berdiskusi dan mendengarkan masukan-masukan untuk Timnas Indonesia dalam upaya membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Kami semua optimistis Timnas Indonesia bisa memberikan yang terbaik untuk bisa tampil di panggung dunia. Sebanyak 27 pemain Timnas Indonesia yang diprediksi dipanggil Patrick Kluivert untuk laga kontra Australia dan Bahrain di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 dan 25 Maret 2025. Asisten Patrick Kluivert, Denny Lanzaat dan Alex Pastor sudah memantau pemain diaspora yang merumput di Belanda. Denny Lanzaat memantau langsung aksi Ivar Jenner dan Eliano Reijnders. Dalam waktu dekat, Timnas Indonesia akan segera mendapat tambahan amunisi. Pasalnya, Ula Romeni akan segera mengucapkan janji setianya sebagai WNI. Hal itu diungkapkan langsung oleh Menteri Hukum RI, yakni Supratman Andi Aktas.
Supratman mengatakan bahwa pihaknya akan selalu mendukung program PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora. Dalam hal ini, program PSSI dan Kemenpora adalah memanggil pulang para pemain sepak bola di Eropa yang memiliki darah Indonesia. Menteri Hukum RI itu juga mengatakan bahwa ini salah satu kepentingan masyarakat, sebab mayoritas masyarakat Indonesia ingin melihat timnas berlaga di ajang sekali berPiala Dunia. Yang terdekat, skuad Garuda tengah bersaing memperebutkan tiket menuju Piala Dunia 2026. Oleh sebab itu, Kementerian Hukum harus memberi dukungan penuh soal ini. Pokoknya kami, Kementerian Hukum pasti akan support PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Harapan rakyat Indonesia untuk tampil di Piala Dunia itu harga mati, dipungkasnya. Lebih lanjut, Supratman mengungkapkan jadwal kapan Ula akan mengucap sumpah tersebut. Pemain Oxford United itu akan tiba di Indonesia dan mengucap sumpah sebagai WNI pada Sabtu, 8 Februari 2025, mendatang. Supratman juga berharap agar proses ini berlangsung lancar tanpa kendala. Pasalnya, naturalisasi Ula juga masih harus mendapat izin dari DPR RI. Nah, sejauh ini DPR RI belum melangsungkan rapat kerja yang berhubungan dengan hal tersebut. Insya Allah, tanggal 8 Februari yang akan datang, kami akan mengambil sumpah. Mudah-mudahan proses di DPR ini cepat bergulir, jelasnya. Selain Ula, ada 2 pemain lagi yang juga akan mengucap sumpah. Namun, Supratman tidak mengungkapkan siapa kedua pemain itu. Meski begitu, kedua nama itu hampir bisa dipastikan adalah Dion Marks dan Tim Gibbons, sebab Supratman mengatakan bahwa kedua pemain lainnya diperuntukkan Timnas U20 Indonesia. Jadwalnya tanggal 8 Februari, yang bersangkutan, Ula Romeni, beserta 2 orang pemain naturalisasi Timnas U20 Indonesia juga akan diambil sumpahnya. Dipungkasnya, seperti diketahui, Yusa memang memiliki banyak jaringan di dunia sepak bola. Namun, kali ini ia mengaku mendapat kabar dari orang dalam PSSI. Kali ini, ada 2 pemain yang berposisi berbeda yang akan didatangkan oleh PSSI. Kedua pemain itu berposisi sebagai penyerang dan kiper. Akhir-akhir ini, memang banyak nama yang diisukan akan bergabung dengan skuad Garuda. Namun, untuk posisi kiper hanya ada 1 nama saja, yakni Emilio Audero Mulyadi. Seperti diketahui, Emil memiliki ayah yang masih memegang paspor Indonesia. Bahkan, dirinya juga lahir di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, pada 18 Januari 1997. Bila sukses didatangkan, kemungkinan kiper Como 1907 itu akan menjadi pelapis dari Martin Paes. Sementara untuk posisi penyerang, ada 2 nama yang santer dibicarakan. Yang pertama ada Mauro Zijlstra yang kini membela tim muda FC Volendam. Sementara itu, ada juga nama Miliano Jonathans yang baru-baru ini menjadi pembicaraan hangat di dunia sepak bola Indonesia. Pemain keturunan Depok tersebut, juga baru saja merampungkan transfernya dari Vitesse Arnhem menuju FC Utrecht pada Januari 2025 ini. Akan tetapi, ia baru bermain dalam 3 laga bersama Utrecht dan belum mencetak gol. Catatannya justru apik bersama Vitesse dengan koleksi 11 gol dan 4 assist. Kemungkinan besar, pemain yang berposisi sebagai striker antara Mauro atau Miliano. Sayangnya, hingga kini belum ada bocoran siapa pemain yang dimaksud. Yusa menjelaskan bahwa pemain-pemain tersebut baru akan diproses pada Februari atau Maret mendatang. Info dari A1 ada yang cerita ke saya langsung dari PSSI. Bukan orang luar bahwa akan ada pemain baru lainnya selain Jairo dan Ula. Jika Yusa, dikutip superbowl.id dari kanal YouTube miliknya. 2 pemain potensial ini akan diproses naturalisasinya pada akhir Februari atau awal Maret 2025. Untuk posisinya itu striker dan kiper, jelasnya. Jadi pemain ini benar-benar potensial dan semua proses naturalisasinya akan segera diurus, pungkasnya. Untuk saat ini, PSSI tengah mengerjakan proses naturalisasi beberapa nama. Di Timnas Indonesia level senior, masih ada proses naturalisasi Ula Romeni dan Jairo Riedewald yang belum selesai. Sedangkan di kubu tim U20 ada nama Dion Marks dan Tim Gibbons. Hal ini diutarakan oleh Yusa Nugraha yang mempunyai kedekatan dengan beberapa pemain keturunan melalui akun YouTube-nya. Yusa Nugraha sebelumnya diundang sebagai tamu dalam podcast bersama anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Mantan pemain Persisolo itu mendapatkan informasi bahwa Ula Romeni akan segera dinaturalisasi. Dikarenakan Ula Romeni saat ini memperkuat klub Inggris, Oxford United, proses naturalisasi itu harus digelar di sana. Hal ini biasa karena sebelumnya beberapa pemain timnas Indonesia juga melakukan proses pengambilan sumpah di luar negeri. Sebut saja Kevin Dix, Mees Hilgers, dan Eliano Rejders. PSSI harus terbang ke Inggris agar Ula Romeni bisa langsung diproses perpindahan Federasi Belanda ke Indonesia. Dalam waktu dekat, Timnas Indonesia akan segera mendapat tambahan amunisi. Pasalnya, Ula Romeni akan segera mengucapkan janji setianya sebagai WNI. Hal itu diungkapkan langsung oleh Menteri Hukum RI, yakni Supratman Andi Aktas.
Supratman mengatakan bahwa pihaknya akan selalu mendukung program PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora. Dalam hal ini, program PSSI dan Kemenpora adalah memanggil pulang para pemain sepak bola di Eropa yang memiliki darah Indonesia. Menteri Hukum RI itu juga mengatakan bahwa ini salah satu kepentingan masyarakat, sebab mayoritas masyarakat Indonesia ingin melihat timnas berlaga di ajang sekali Piala Dunia. Yang terdekat, skuad Garuda tengah bersaing memperebutkan tiket menuju Piala Dunia 2000. Sheikh Salman and also some of our members actually, also our exco. This is why 3 pemain keturunan akan bergabung dengan Ula Romeni untuk menjalani naturalisasi demi membela timnas Indonesia. Ula Romeni sebelumnya telah datang ke Indonesia pada November 2024 lalu dan memulai proses naturalisasinya demi membela timnas Indonesia. Namun dia belum bisa diambil sumpah mengingat belum ada persetujuan pemberian rekomendasi kewarganegaraan oleh DPR RI yang tengah menjalani reses. Ula Romeni pun tetap dipastikan dapat membela timnas Indonesia pada Maret 2025 mendatang. Selain Ula Romeni, PSSI telah memastikan Jairo Riedewald akan menjalani naturalisasi setelah berkas administrasinya lengkap. Sementara itu, Yusa Nugraha menyebutkan bahwa akan ada 2 pemain keturunan lainnya yang akan dinaturalisasi dan selesai pada Maret 2025 mendatang. Dapat info A1, ada pemain yang potensial akan diurus di bulan akhir Februari ini atau awal Maret ini, kata Yusa Nugraha dikutip dari kanal YouTube pribadinya, Rabu, 29 Januari 2025. 1 pemain berposisi striker dan 1 berposisi kiper. Siapa mereka kita tunggu bulan Maret, artinya, ada peluang 4 pemain timnas Indonesia yang akan debut dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski nama yang sudah pasti adalah Ula Romeni dan Jairo Riedewald, tentu peluang 2 pemain baru ini untuk debut bersama timnas Indonesia masih terbuka. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert pun memiliki stok pemain untuk menyokong skuad ketika bertemu Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Diprediksi nama-nama yang dipanggil Patrick Kluivert pun tak jauh dari para pemain timnas Indonesia abroad. Di posisi kiper, Martin Paes masih berpeluang besar untuk mengunci posisi kiper utama meski akan bergabung nama kiper keturunan lainnya. Sementara itu di posisi bek tengah, ada Mes Hilgers yang bisa dipasangkan dengan Jai Itzes. Di posisi bek sayap, nama Kelvin Verdong dan Kevin Dix pun bisa menjadi pilihan bagi Patrick Kluivert. Di lini tengah, duet solid Tom Haye dan Ivar Jenner pun bisa saja tak tergantikan meski sudah tak lagi di bawah Shin Tae-yong. Sementara itu, 1 pos gelandang pun bisa diisi oleh Eliano Reijnders yang sudah mulai rutin mendapatkan menit bermain di PEC Zwolle. Di posisi sayap, penampilan apik Marcelino Ferdinand di Oxford United tentu menarik perhatian Patrick Kluivert. Pada tanggal 26 Januari 2025, Shin Tae-yong memang dijadwalkan meninggalkan Indonesia. Ia hendak pulang kampung ke Korea Selatan. Shin Tae-yong menumpang pesawat Korean Air yang terbang pada pukul 21.50 waktu Indonesia Barat. Sekitar 2 jam sebelum pesawat lepas landas, Shin tiba di Terminal 3 Soekarno-Hatta. Shin Tae-yong tiba dengan didampingi hampir semua asistennya saat menukangi timnas Indonesia. Sang istri juga ikut serta dalam rombongan itu. Begitu tiba di Terminal 3, Shin Tae-yong sempat tidak bisa keluar dari mobil. Sebab, ratusan supporter dan puluhan awak media sudah menantinya. Yel-yel khas supporter yang biasa dinyanyikan untuk Shin Tae-yong ketika timnas Indonesia berlaga pun menggema di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Air mata Shin Tae-yong pun tak terbendung. Dalam beberapa kesempatan, mata Shin tampak berkaca-kaca, sebab begitu banyak supporter yang mengantar kepulangannya. Bahkan, Shin juga sempat tersendat juga ketika sudah memasuki area dalam Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Salah seorang supporter timnas Indonesia yang enggan disebutkan namanya menyatakan dirinya rela hadir di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta sebagai bentuk apresiasi kepada kinerja Shin. Menurutnya, Shin Tae-yong berperan besar membawa timnas Indonesia dari level yang belum bisa dicapai sebelumnya. Kami di sini sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada Shin Tae-yong. Jelasnya, Shin Tae-yong akhirnya menjawab soal rumor yang menyebutkannya bakal jadi Direktur Teknik, Dirtek, Timnas Indonesia, usai resmi dipecat PSSI sebagai pelatih skuad Garuda. Keputusan mengejutkan dibuat PSSI dengan memecat Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Senin, 6 Januari 2025. Padahal secara prestasi, Shin Tae-yong telah berhasil membawa beberapa pencapaian luar biasa untuk Timnas Indonesia. Selama 5 tahun melatih, ST sukses membawa tim Merah Putih untuk pertama kalinya lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023, kemudian pada ajang Piala Asia U23 2024. Pelatih asal Korea Selatan ini membawa timnas Indonesia U23 melangkah hingga babak semifinal. Selanjutnya,
Prestasi yang tak kalah mentereng adalah membawa timnas Indonesia lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tetapi kita melihat daripada kualitas mereka bermain bola ini belum standar. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan ambisinya untuk membawa timnas Indonesia lolos ke 2 edisi Piala Dunia secara beruntun. Dalam kunjungannya ke Belanda, Erick membahas kerjasama dengan KNVB untuk pengembangan pemain usia muda sebagai kunci membangun tim yang lebih kuat. Ia optimistis Indonesia bisa menembus Piala Dunia 2026 dan terus berkembang hingga Olimpiade 2028. Ya, banyak sekali Piala Dunia untuk timnas. Bahkan Olimpiade, sayang sekali, tinggal 1 pertandingan lagi, ujar Erick Thohir saat diwawancarai media Belanda, THYW. Kami akan mencoba lagi, karena Olimpiade akan digelar lagi pada tahun 2028. Itu sebabnya kami ingin membangun tim sejak sekarang dengan U17 kami. Itu pertama kalinya dalam sejarah Indonesia bahwa tim U17, U20, U23, senior lolos ke Piala Asia. Semuanya berpeluang lolos ke Olimpiade atau Piala Dunia, jadi maksud saya, Indonesia adalah raksasa yang sedang tidur. Saya terus mengatakan ini, benar, 280 juta, sepak bola adalah gairah di sana, olahraga nomor 1, ujarnya. Berkat kerja sama strategis antara PSSI dan KNVB, Erick Thohir punya harapan tinggi. Pria yang menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut berharap timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2 kali beruntun. Meski begitu, dirinya juga berharap hubungan kemitraan Indonesia dan Belanda semakin erat di bidang sepak bola. Untuk Indonesia, kami ingin kembali ke Piala Dunia 2 kali beruntun, ujar Erick Thohir. Namun, tentu saja pada saat yang sama, yang paling penting sebenarnya adalah kemitraan. Bagaimana kami dapat mendekatkan orang-orang? Karena kami memiliki sejarah panjang melalui sepak bola. Dan mungkin juga mencerminkan hubungan kedua negara. Ini sangat penting. Karena kalau kedua negara ini bekerja sama, karena kita sedang bertemu sekarang. Kedua duta besarnya ada di sini, timnas Indonesia akan kembali melakukan petualangannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde 3 menghadapi Australia dan Bahrain pada 20-25 Maret di bawah asuhan pelatih baru, Patrick Kluivert. Berbagai tantangan tentunya masih menyertai tim ini dalam ekspektasinya untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satu tantangannya adalah minimnya pemain tajam dalam posisi penyerang. Lini depan timnas Indonesia dinilai belum memiliki sosok goal getter dalam mengatasi krisis striker dengan tipikal finisher yang tajam mencetak gol. Saat ini skuad timnas Indonesia diisi nama-nama striker seperti Ragnar Oratmangoen, Hoki Caraka, Ramadan Sananta, hingga Rafael Struijk. Hanya Ramadan Sananta yang dinilai memiliki posisi asli sebagai striker murni dan telah teruji ketajamannya di level klub. Namun sayangnya jam terbang Sananta di bawah pelatih sebelumnya kurang diberi kepercayaan. Hal ini tentunya menjadi PR bagi Patrick Kluivert untuk meracik komposisi tim dalam menentukan pilihan striker yang tepat untuk tim Garuda. Terlebih lagi Kluivert dinilai sebagai pelatih yang lebih memilih menggunakan striker murni untuk ujung tombak lini serang, mengingat dirinya sendiri juga merupakan striker tajam di eranya saat masih menjadi pemain. Beberapa opsi nama bermunculan sebagai opsi yang dapat digunakan untuk mendongkrak lini depan timnas Indonesia di ajang-ajang internasional. Siapa saja nama yang kiranya cocok menjadi pilihan untuk posisi striker timnas Indonesia? Berikut opsi striker timnas Indonesia. 1. Ramadan Sananta. Masih berusia 22 tahun, Sananta merupakan tipikal striker murni yang dimiliki Indonesia.
Pemain berpostur 182 cm ini bermain bersama Persis Solo di kompetisi Liga 1 Indonesia. Di Liga 1 musim 2024-2025 ini Sananta telah mengoleksi 3 gol dan 1 assist dari 17 laga yang ia mainkan. Gol yang ia cetak pun merupakan gol-gol spektakuler dengan insting tajam seorang striker yang kerap menghujam gawang lawan. 2. Jens Raven, dengan usia yang masih sangat muda, yakni 19 tahun. Pemain kelahiran Dordrecht, Belanda berpostur 189 cm ini merupakan pilihan utama pelatih Indra Syafri di timnas level usia U19 dan U20. Gaya bermainnya yang simpel namun ambisius dalam mencetak gol ini memberikan dirinya ketajaman dan merupakan opsi yang dapat digunakan oleh Patrick Kluivert di timnas Indonesia Senior 5. Usman Camara, striker 17 tahun keturunan Gini ini merupakan anak dari mantan pemain asing Persiwa Wamena, Abu Bakar Camara. Di usianya yang masih sangat muda, ia telah memiliki postur setinggi 186 cm yang merupakan postur ideal bagi seorang striker murni. Saat ini Camara sedang bermain di tim senior PSIM Yogyakarta dan dirinya juga pernah membela timnas Indonesia U19, U20. Hadirnya beberapa opsi striker yang bisa dipertimbangkan, Patrick Kluivert memiliki tugas besar untuk menemukan formula terbaik bagi lini serang timnas Indonesia. Pemilihan striker yang tepat tidak hanya bergantung pada ketajaman individu, tetapi juga bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan gaya permainan yang diterapkan oleh sang pelatih. Kepastian ini diungkap Erick Thohir melalui unggahan Instagram pribadinya. Orang nomor 1 di PSSI itu berada di Belanda untuk bertemu dengan para pemain diaspora timnas Indonesia, Selasa, 28 Januari 2025, waktu setempat. Erick Thohir sebelumnya mengunggah foto bertemu dengan pelatih anyar timnas Indonesia Patrick Kluivert. Tak hanya Patrick Kluivert, tetapi ia juga bertemu dengan Alex Pastor dan Denny Lanzaat. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut juga telah memberikan jersei anyar timnas Indonesia ke Patrick Kluivert. Setelah bertemu dengan tim kepelatihan skuad Garuda, mantan pemilik Inter Milan itu pun menunjukkan foto bersama beberapa pemain timnas Indonesia yang berkarier di Belanda dan Belgia. Erick Thohir membagikan foto bersama Tom Haye, Mees Hilgers, Kelvin Verdong, Ragnar Oratmangoen, Sandy Walsh, dan Eliano Reijnders. Pria berusia 54 tahun tersebut mengatakan bahwa sebelumnya ia telah bertemu dengan para pemain timnas Indonesia yang main di tanah air. Saat ini, ia bertemu dengan para pemain yang berkarier di Belanda. Erick Thohir mengungkapkan apa saja yang dilakukan saat bertemu dengan para pemain ini. Setelah bertemu dengan pemain timnas yang bermain di Indonesia beberapa waktu lalu, ia ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip bolasport.com dari Instagram pribadinya, Rabu, 29 Januari 2025. Saya makan malam dengan para pemain timnas Indonesia yang bermain di Eropa. Ia ucapnya, saat makan malam bersama Tom Haye dan kawan-kawan, Erick mengungkapkan ada beberapa hal yang didiskusikan. Ia mengaku mendengarkan masukan dari para pemain buat timnas Indonesia ke depannya. Kami berdiskusi dan mendengarkan masukan-masukan untuk timnas Indonesia, kata Erick. Mantan Ketua Komite Olimpiade Indonesia ini juga mengaku bahwa para pemain timnas Indonesia ini sangat percaya diri. Menurutnya, mereka optimistis skuad Garuda bakal bisa tampil di panggung dunia. Tentu saja rasa optimistis ini karena timnas Indonesia memang memiliki peluang besar. Tim Merah Putih saat ini masih menyisakan 4 pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jai Itzes dan kawan-kawan menempati peringkat ketiga klasemen sementara grup C dengan mengemas 6 poin. Mereka hanya beda 1 poin dari Australia yang berada di posisi kedua klasemen grup C. Untuk itu, peluang lolos ke Piala Dunia 2026 masih besar, sehingga para pemain pun cukup percaya diri bisa tampil di panggung dunia. Walaupun demikian, perjuangan tak akan mudah karena timnas Indonesia masih memiliki 4 laga sisa melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Terdekat, skuad Garuda bakal menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret 2025 mendatang. Kami semua optimistis timnas Indonesia bisa memberikan yang terbaik untuk bisa tampil di panggung dunia. Tutur Erick. Apabila mereka meraih hasil maksimal dalam 4 laga sisa ini, bukan tak mungkin skuad Garuda lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dari pintu ronde ketiga. Namun, tim Merah Putih juga harus selalu waspada karena 3 tim di bawahnya, yakni Arab Saudi, Bahrain, dan Cina, sama-sama memiliki 6 poin. Timnas Indonesia segera launching 2 bintang di 2 pos krusial selain Ula Romeni dan Jairo Riedewald. 1 nama di luar dugaan. Timnas Indonesia belum lama ini dikabarkan bakal segera menaturalisasi 2 nama bintang selain Ula Romeni dan Jairo Riedewald. 2 nama yang dikabarkan bakal susul Ula Romeni dan Jairo Riedewald untuk dinaturalisasi timnas Indonesia ialah penjaga gawang dan penyerang tengah.
Kabar itu disampaikan langsung oleh mantan pemain Persis Solo yang kini acap kali membantu PSSI dalam menemukan talenta pemain keturunan di negeri kincir angin, Yusa Nugraha dalam bocorannya. Yusa Nugraha menyebutkan jika ada info A1 dari orang dalam PSSI terkait 2 kandidat pemain yang bakal segera dinaturalisasi timnas Indonesia. Meski tak menyebutkan nama, Yusa Nugraha mengatakan jika 2 posisi krusial yang akan segera dinaturalisasi menyusul Ula Romeni dan Jairo Riedewald adalah pos penjaga gawang dan juga penyerang tengah. Keduanya bakal segera urus berkas dan segala macam dokumen yang dibutuhkan pada akhir Februari atau awal Maret 2025. Ada lagi pemain lain, di luar Ula Romeni dan Jairo Riedewald, yang akan tiba pada Maret 2025. Ini info A1 ada yang cerita ke aku. Ini info dari orang PSSI. Ada 2 nama lain yang akan diurus Februari atau awal Maret 2025. Pemain ini berposisi di posisi striker dan satunya lagi berposisi di posisi penjaga gawang. Dari info yang aku dapat, ada 4 pemain lagi yang akan join ke timnas Indonesia, termasuk Ula dan Jairo, ujar Yusa Nugraha dalam podcast di kanal YouTube pribadinya, Selasa, 28 Januari 2025.